lagi di podcast Dulaut. Podcast Dulaut. Ya, teman-teman. Di sini saya Nadia Eka Fatu Fibrianti sebagai host dan kita kedatangan tamu yang sangat cantik, imut, menggemaskan dan kelas 7E yang bernama Belincia Allegra. Halo. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait mendongeng. Oke. Bagaimana sih pengalaman Delin pertama kali ikut mendongeng itu? Pertama kali aku ikut dongeng itu dari kelas 3 SD. Itu mewakili sekolah juga kabupaten ke tingkat provinsi. Wow, keren. Nah, itu di provinsi kurang beruntung karena lawannya itu udah pada kelas 4, 5, 6. Soalnya kan emang minimal itu kelas 4, sedangkan aku kelas 3 sendiri waktu itu. Jadi didiskualifikasi. Oh, didiskualifikasi. Tapi kok Delin bisa seberani itu sih disuruh mewakili satu sekolah loh itu. Kan masih ada kakak kelasnya Delin. Kenapa kok nggak kakak kelasnya aja gitu? Kayaknya emang karena aku nggak punya urat malu deh. Oh, berarti kamu nggak punya orang malu ya? Kebetulan juga kan waktu itu kan juga seleksi dan yang dipilih yang lolos itu aku karena emang dari kecil banget itu udah punya nada ngomong sendiri gitu loh. Oh, punya keunikan sendiri. Iya. Terus menurut Delin juga dongeng itu seperti apa sih definisinya gitu? Dongeng menurutku itu gimana ya? Kita adalah seseorang yang ada di sebuah cerita yang kita bawakan. Oh, yang Jadi kita itu benar-benar ada di dalam cerita itu gitu. sambil membawakan suasananya. Iya, gitu ya. sambil membawakan suasana yang kita tulis gitu. Ya. Kira-kira ada kesulitan nggak ketika menghafal dongeng itu? Kan biasanya kalau mendongeng itu kan kita harus menguasai semua Iya. ceritanya ya. Otomatis kan kita juga harus butuh menghafal, terus ekspresi, Iya. terus cara pembawaan suasananya. Itu kira-kira ada kesulitan nggak? Pasti ada dong. Setiap step pasti ada kesulitan. Apa sih? Dan di masa itu tuh kesulitanku menyanyi. Karena dulu itu bener-bener aku nggak tahu nada sama sekali. Iya. Jadi kayak dulu kan nyanyi untuk dongeng kan dongeng juga bukan cuma tentang bercerita aja, mendongeng aja, menyampaikan sebuah cerita aja, tapi mendongeng itu juga ada ekspresif, ada penguasaan panggung, ada yang juga menyanyi itu sebagai poin tambahan dalam dongeng. Oh, menyanyi. Iya, menyanyi dulu itu lagunya Kidang Talon gitu. Oh, itu kira-kira tema dongengnya apa? Gunung Galang, legenda Gunung di Galang. Tuban. Itu yang membuat Delin sendiri atau dari pihak sekolah nanti Delin tinggal menghafal atau gimana? Kalau dongengnya sendiri tuh aku nyari di buku. Di buku. Karena kebetulan aku juga ada beberapa kenalan pendongeng itu ngasih aku buku-buku gitu kan. Jadi aku baca, oh ini ternyata ada legenda tentang Gunung Galang di Widang nih. Terus aku tertarik. Kebetulan pas itu ada event juga, jadi yaudah nih bawain ini aja gitu. Oh, gitu. Apa biasanya mendongeng itu membutuhkan berapa kali latihan biasanya? Kalau menghafal. tergantung sih menurutku. Kalau misalnya udah bener-bener tahu alurnya itu kayaknya Gampang ya, mungkin. gampang. Saya kebetulan juga improv kan. Improv, Penting tahu keren. alur gitu. Penting tahu alur soalnya aku malas ngafalin gitu loh. Bagaimana caranya biar kita bisa hafal untuk teksnya itu mendongeng? Kadang kan ada anak itu yang mendongeng ya, tapi itu dia kayak pembawaannya tuh kayak membaca gitu, nggak ada suasana-suasana ketawanya, nggak ada suasana-suasana takutnya menghayati gitu ya, nggak ya. menghayati. Itu gimana sih tipsnya biar kita bisa menghayati? Kalau tipsku itu ini di reading dulu, baca dulu seluruh alurnya, terus hafalin sedikit-sedikit, per baris nggak apa-apa, per baris, terus dihafalin, nggak usah lihat teks. Jadi kayak misalnya dahulu kala ada seorang penjahat yang sedang memburu mangsanya di tengah hutan, kayak gitu, itu dibaca dulu, per baris dihafalin terus tapi nggak lihat teks gitu. Oh gitu. Kalau udah hafal per baris lanjut bait, paragraf lanjut satu paragraf dihafalin tanpa lihat teks. Terus kalau udah hafal satu paragraf lanjut lagi baris kedua, paragraf kedua baris pertama
kayak gitu terus sih kalau aku. Terus kan kadang kan di dongeng itu kan kayak ada apa tokoh-tokoh seperti kayak nenek-nenek, Iya. terus ada raksasa, itu kan otomatis nggak mungkin kan kita apa pakai suara yang Suara biasa satu standar doang gitu gitu kan ya, nggak mungkin. iya. Mas kan kita pakai beberapa suara, itu bagaimana caranya? Kadang kan ada yang serak-serak tuh, kadang ada juga yang besar banget gitu. Itu gimana cara ngolah suaranya? Latihan sih. Jadi tiruin suara yang kita nonton nih di medsos misalnya kayak di TikTok gitu ya. Kita nonton suara nenek-nenek misalnya. Kalau nenek-nenek kan agak serak-serak gitu ya. Terus kita tonton, dilatih, latih. Kira-kira gitu. Iya. Terus gimana caranya Delin buat ngatur waktu untuk belajar sama untuk menghafal dongeng itu? Kebetulan nih lagi bentrokan sama Iya. waktu ulangan lah misalnya. Iya. Waktu ulangan itu gimana sih caranya? Untuk ulangan ya. Aku lihat jadwalnya dulu, eventnya kapan. Kayak misalnya kalau ulangannya besok nih, besok banget. Terus eventnya minggu depan. Aku bakal fokus ke ulangannya dulu Fokus gitu. ulangan Jadi dulu. belajar yang benar-benar fokus di ulangan. Terus nanti baru kalau udah selesai ulangan, kita lanjut lagi ke dongeng. Tapi apa memadai waktu untuk menghafal mendongeng itu? Padahal kan apa lombanya kan mau 1 minggu lagi gitu Minggu kan. lagi. Memadai karena kalau sebelum-sebelumnya kita udah membaca dongeng itu dan udah tahu alurnya itu masih memadai. Karena kita kan udah tahu alurnya nih, nanti kita tinggal menyesuaikan dengan kata-katanya gitu. Delin mulai bisa mendongeng itu sejak umur berapa? Udah fasih Kalau lah maksudnya kayak udah bener-bener udah familiar gitu nah, ya. ya gitu. Kalau familiar aku itu dari PAUD. Dari PAUD. Iya. Oh, berarti dari kecil udah suka bercerita ya. Iya, tapi dulu itu awal-awal aku syair. Oh, syair dulu. Iya, syair dulu terus Terus gimana lombanya kalau boleh tahu? Waktu itu. kalau syair itu dulu PAUD di Taman Kota. Taman Habib Kota. Raya. Tapi dulu bukan Habib Raya sih namanya. Iya, belum. Iya, Habib Raya, Habib belum. Raya, masih Taman Kota ya. Oke. Ya itu. Terus lanjut ke puisi. Oh, puisi juga. Iya, puisi juga. Pesan ya. Ngelihat dari postur tubuhnya tuh kayak bener-bener yang pede banget gitu loh, kalau disuruh kayak gitu-gitu kayak pidato. Pidato pernah? Kalau pidato nggak lomba sih, lebih ke selingan acara gitu aja. Oh ya. Tapi kan Ngisi acara. pernah gitu kan. Pernah. Terus gimana caranya Delin tuh buat ngelatih semua itu kayak berbicara di depan umum, terus menghafal seperti teks-teks yang sangat panjang-panjang itu. Apalagi Iya. kan posnya masih PAUD udah bisa syair kan, nggak Iya. semua orang bisa syair gitu. Aku sendiri pun juga nggak bisa loh PAUD. Itu masih kayak celemong-celemong kan gitu, Iya. nggak bisa. Gimana caranya nih Mbak? Caranya itu kalau berbicara di depan umum, aku latihan di depan kaca. Jadi Depan kaca. kayak kita ngomong, ini kaca nih, kaca. Kita latihan di depan kaca gitu kayak. Misalnya, aku tadi habis pergi sama temanku ke Habib Raya, terus pokoknya cerita-cerita kayak jatuhnya tuh curhat ke kaca gitu loh. Jadi kita udah biasa lihat diri kita Deep talk. sendiri. Gitu. Deep talk. Enggak deep talk juga sih. Jadi aku kadang tuh punya materi kayak misalnya cerita yang udah lama aku bacain gitu ya, aku pakai terus latihan di depan kaca cerita misalnya pidato gitu atau pidato gitu kan baca gini kayak gitu jadi ya Udah lebih kebiasaan gitu ya. terbiasa gitu. Biasa. Terus orang tuanya Delin tahu nggak kira-kira kalau Delin tuh punya bakat seperti public speaking, yang lain-lain gitu? Kayak Tahu, melihat potensi Tahu Delin dong. tuh di situ gitu loh. pasti tahu. Pasti tahu. Terus tahu. ada nggak keinginan orang tua tuh buat melatih bakatnya Delin lebih mendalam? Iya, jadi aku kan kebetulan juga ikut komunitas teater kan. Oh, ikut komunitas Iya, teater. Di mana? teater. Coba Pribumi. sebelah sendiri. Pribumi. Ayo. Pribumi. Biasa ikut teater bisa join di Pribumi. Iya, bisa jadi pribumi. Itu pribumi. Dulu tuh sebenarnya belum di pribumi sih. Dulu itu awal banget ikut teater kelas 1 SD mungkin ya. Kelas 1 SD itu belum di pribumi, masih di IAINU, teater IAINU.
Itu yang mengikutkan siapa yang menyalurkan ke Karena teater? mama. Oh, Karena mama. kan mama tahu nih bakatku di seni. Jadi kayaknya teater ini cocok deh buat aku. Soalnya kan aku juga suka banget Dramatis ya. acting, Ya, dramatis banget ya. anaknya. Jadi itu diikutin di IAINU, tapi kan IAINU itu kayak bukan kayak sih kampus ya, Oh, kampus. kampus. Jadi teman-teman teater tuh anak kuliahan semua, kan nggak sepadan sama aku yang masih betul. kecil, Iya, masih kan masih masa kecil. itu, iya. Terus akhirnya mamaku nyari nih apa namanya komunitas teater lain yang ada anak-anaknya gitu. Kebetulan pelatih teater di IAINU punya temen dari komunitas teater pribumi itu juga ada anggota yang anak-anak gitu. Jadi aku ikut pribumi kelas 2, ikut pribumi terus sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Latihannya hari apa aja? Kalau latihan kita itu pas ada event aja sih. Oh, berarti kalau nggak ada event nggak latihan gitu ya? Enggak, tapi tetap reuni gitu. Soalnya kan nggak semua anggota itu bisa hadir ya karena Iya, mungkin mungkin ada repot dan waktunya kendala itu waktu. bentrok semua gitu. Apalagi udah pada nikah gitu sekarang. Oh, udah kan? Iya, Pelatihnya udah gitu ya? Bukan Apa? pelatih, anggotanya. Ada anggotanya? Anggotanya. Jadi iya, jadi pribumi itu beberapa generasi gitu. Kebetulan aku generasi yang Muda lama. lama. Generasi lama, tapi aku lupa generasi berapa gitu. Ini kakak-kakakku itu udah kuliah, udah nikah gitu. Biasanya di teater tuh awal-awal dipelajarin apa sih? Kalau teater itu kan mencakup semua ya, fisik, nyanyi, main alat musik. Itu Ada alat musiknya juga? ada. Main alat musik itu nggak selalu sih, tapi ada. Tapi ada kan? Terus Disesuaikan dengan ceritanya. terus vokal, acting, pendalaman peran, moving panggung, penguasaan panggung. Itu juga teater. Pertama kali dari itu belajar yang gimana dulu? Kalau teater dulu itu kita pernah sempat wacana. Pernah wacana untuk doang bikin- nih. Iya, wacana doang. Tapi sebenarnya kita jalan tau. Jadi Jadi itu ketutupan sama wacana gitu. iya. Jadi wacananya itu kita mau bikin teater Buto Ijo, remake pribumi. Iya. Buto Ijo itu kan banyak banget tuh perannya. Banyak. Lah aku kebetulan dapat peran monyet karena Monyet. karena aku tuh hiperaktif banget kan. Iya. Hiperaktif banget. Terus ya tingkahnya kayak monyet. Di Buto Ijo itu ada monyetnya ya? Buto Ijo tuh ada monyet ya? Kalau Buto Ijo di versi kita tuh dikasih hewan-hewan gitu kayak monyet, tupai 2, terus kelinci, terus timun masnya pasti, buto ijonya, terus mbak Siapa tuh gak tahu aku. mbak siapa ya namanya lupa, udah Batang bertahun-tahun kara itu kan ya. iya, terus pemuda-pemudi gitu kan banyak. Berarti ada perombakan dari ceritanya. Iya, dirombak lah. Ikut apa enaknya ikut teater tuh apa sih? Biar aku nanti bisa join kalau pengen sih ya. Enaknya ikut teater itu relasinya banyak. Soalnya teater kan nggak cuma satu personil aja. Jadi teater itu banyak banget anggotanya. Terus gimana caranya Darin itu bisa apa kayak nyaman gitu latihan di teater gitu kan? Biasanya kan ada anak yang baru berapa kali latihan nih kayak udah ngerasa capek deh gitu. Ini banyakkan materi, udah nggak usah ikut kan ada. Kalau bosanan sih tepatnya bosanan. Kalau teater itu nggak ada materi. Oh, nggak ada materi. Teater itu reading, Membaca doang gitu. reading dan gimana ya? Lebih ke praktek sih menurutku. Tapi kan sebelum kita praktek pasti kita membaca-baca dulu. Baca-baca. Nah itu biasanya yang bikin anak bosen sih kadang. Gimana cara meningkatkan biar anak itu nggak bosen untuk membaca gitu caranya? Kita baca sambil mempraktekkan. Bisa. Karena kita ya pasti pertama baca dulu langsung. Iya. Pasti pertama itu baca. Habis dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, itu nanti kita langsung berdiri up, terus nanti langsung berdiri doang, terus nanti langsung baca teks yang kita mainkan. Oh gitu. Iya. Terus gimana perasaannya Darin ketika masuk di SMP Negeri 2 Tuban, baru kelas 7 udah diikutin dongeng. Ayo.
Dak-dikduk Jujur nggak? enggak sih, Santai gitu ya. santai. Tapi ini juga sih agak nervous. Soalnya anak baru langsung Iya kan langsung disuruh ikutin waktu mewakili kemarin di sekolah. musola juga saya ngeliat diri kok apa pede banget ya langsung ikut gitu apa punya bakat ini kayak gitu kan diri saya tuh terus iya ini pede banget ini kelihatan nih kalau bisa mendongeng ini kayak gitu kan kayak udah menyalurkan diri kan waktu itu Iya. diindelin terus wow aku sampai spesialis loh kelihatan kamu dari apa dongeng kayak gitu bagus tapi good job anak kelas 7 udah bisa mendongeng dengan lincah terus dapat juara 2 ya waktu Ya, itu dapat 3 Mas Sastra itu dapat juara. itu temanya ditentuin atau kamu pilih sendiri Temanya itu tentang legenda di Kabupaten Tuban, ditentuin. oh ditentuin Iya, tapi Temanya legendanya apa? itu aku ambil ini Sungai Bangkok, asal usul Sungai Bangkok di dapat Desa dari mana Pembulung. ceritanya kalau boleh tahu Ini dapat dari buku. oh Buku juga. nggak di itu kamu nggak konsultasi sama pelatihmu yang di Peribumi gitu dikasih saran buat cerita Enggak. oh, nggak langsung berarti Langsung. Tapi kalau aku lomba-lomba gitu ya Spesialis kan sih aku sampai terheran-heran loh kayak ngelihat kamu mendongeng dengan irama-irama terus ada lagu-lagunya itu kan kamu modif kan itu lagunya Iya, modif. iya kan kayak bagus banget gitu pengen belajar ke Delin sih aku kayak gitu kalau lomba-lomba itu aku kadang sih konsul ke pembinaku. Aku manggilnya Om Sis. oh sih Om Siswandi. Om Siswandi. Kebetulan juga seniman Tuban. oh seniman tuh Ben Iya, di mana pendiri. di daerah mana Sukolilo. Sukalilo Sukolilo. Majain. ya Jadi aku lomba-lomba kan lumayan sering ikut lomba seni ya. Iya. Jadi selalu sih, nggak jarang, selalu konsultasi ke Om Sis. tapi ada nggak potensi lain selain mendongeng gitu Puji Tuhan ada ada apa tuh coba yuk disepil baca puisi, itu dari lama juga sih baca puisi. Terus syair, syair pidato, terus nyanyi akhir-akhir ini sih. Aku jujur nyanyi itu baru kelas 6 loh. iya tuh Iya. wow Kelas 5 akhir. Kelas berarti 5 baru-baru akhir. ya Baru-baru. belum yang lama banget Iya, yang lama tuh soalnya- yang mendongeng sama syair gitu Soalnya nyanyi ini kan aku di SDK kan. Nyanyi itu kebetulan aku anak pindahan di SDK. oh dulunya di SD mana Di SD di ini kok di desa. oh di desa terus pindah ke SDK Di SDK. Terus di SDK ini aku kaget kan pas aku ke toilet dipanggil sama kakak kelas, Delin kamu dipanggil guru ke kok ke BK sih ke TU. duduk gak Aduh dong. Kenapa? Dikira Kok ada masalah apa? Kok ada masalah apa? Terus abis itu ini dateng dong. Itu posisinya aku nggak kenal nada sama sekali. Kayak nada tuh asing banget di otakku. iya Jadi banget nggak pernah nggak pernah. nyanyi sama sekali Kalau nyanyi tuh pernah, tapi Kalau fals mengenal nada. semua gitu Oh, loh, iya. nggak tahu nada. Jadi ngawur aja gitu nyanyinya. Terus ini di TU itu disuruh nyanyi pelajar Pancasila yang bangun dan bukalah matamu. oh Gitu. iya iya itu Yang biasanya dibuat 1-5 Iya, iya. gitu. Terus yaudah kamu aja. Guru bilang gitu. Tiba-tiba hah? Nggak ada Apa, seleksi Bu? dulu gitu? Enggak. Jadi aku langsung kaget dong. Loh, kenapa Bu? Tak tanyain gitu. Kamu aja yang mewakili SDK buat ke kecamatan gitu. Loh, kok saya Bu? Kaget dong. Iya Kan nggak pasti kenal dong nggak pernah kenal nada. nada tiba-tiba ditunjuk Tiba-tiba penyanyi. ditunjuk kayak apa sih nyanyi disuruh nyanyi gitu takut kan. kecewain ya Iya, takut ngecewain. Terus akhirnya aku bilang ke mama, "Ma, gimana nih, Ma?" Mama tuh kaget dong. Kenapa? Aku jawab, "Disuruh nyanyi buat mewakili sekolah." Loh, mama bilang gitu. Terus, "Lah iya, kok bisa ya dipilih kayak gitu?" pandangannya kayak apa ya kira-kira guru itu ya Padahal di situ tuh teman-temanku banyak yang bisa nyanyi. nah iya kenapa kok tiba-tiba langsung kamu gitu kan Iya. pastinya kan
ada sesuatu nih gitu Iya, kan. mungkin rezekinya kali ya. Rezekinya kali ya, biar rezeki. kamu bisa mengenal kan Iya. dan ada asmara. Terus akhirnya langsung latihan dong. Iya. Latihan itu aku ke Bunda. Bunda itu teman seni. Teman seni tapi udah nganggep keluarga sendiri. Ke Bunda kebetulan juga penyanyi. Jadi latihan di situ 4 hari 2 lagu. 4 hari 2 lagu. 4 hari 2 lagu. Aku sehari satu lagu aja 2 minggu. 4 hari 2 lagu dan itu lagunya karena di situ aku nggak kenal nada jadi aku nganggapnya susah banget. Jadi 4 hari 2 malam itu aku latihan bener-bener latihan banget sampai ini keadaannya udah malam nih latihan nyanyi liriknya sampai ngeleyor harusnya Karena kan, udah ngantuk capek mungkin ya. tapi aku tetap Latihan takut kecewain gitu kan. soalnya lagunya itu dong apa salah di saat itu kayak lagu Jawa kan Iya, betul. dondong apa salah liriknya kayak gitu tapi pas itu aku langsung kayak ada lirik yang ngandeng kan sama swing di lirik pertama jadi kayak gini Baru-baru. ngandeng apa salah pas aku tidur tapi nyanyi Karena udah bener capek makanya itu tapi udah otaknya hilang. tetap kayak moving gitu terus akhirnya pas do istirahat tuh gitu. Pertama kali diajarin apa waktu mengenal lagi itu? Tangga nada. Tangga nada dulu. Iya, Yang tangga gimana nada. itu coba? Do re mi fa sol la si do. Oh, yang itu. Iya. Oh, itu terus habis itu lanjut Terus ke artikulasi. artikulasi. Susah nggak sih artikulasi itu? I e a o u. Susah sih, soalnya Susah mangap. kan? Nah, itu. Kemarin aku waktu itu juga disuruh kayak gitu. Gak bisa. Gak bisa. Udah kayak nyerah. Udah, Terus gak usah, capek gak usah lagi, gitu. capek. Terus sekarang tapi bagus lah suaranya. Iya, masih Udah bagus. Kalau Sabtu Ceria gitu pasti nyanyi sama apa? Sasa. Sasa. Ya, itu bagus kok. Enggak yang apa banget itu enggak kok. Bagus. Saya Terus ada apa pesan Delin untuk teman-teman yang belum terlalu pede buat berbicara di depan umum itu gimana? Motivasi lah ya. jangan takut untuk berani. Ya berani ya. Ya jangan takut kan. Ya berarti kau. Jangan takut untuk melangkah maju karena kita tidak tahu kapan kita akan mencapai tujuan kita itu. Dan sejujurnya orang yang berani melangkahkan kakinya ke depan adalah orang yang berhebat. Oke, kata-kata hari ini apa? Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kamu impikan karena sesungguhnya orang yang terhebat adalah orang yang berani melangkahkan kakinya. Betul, benar. Asik. Selain podcast kita juga memuat motivasi Iya, hari ini motivasi, ya, ya. motivasi. Terus bagaimana caranya meningkatkan buat kita berani percaya diri di depan umum? Sering-sering Kayak latihan. gitu. Sering-sering latihan. Ya, Kalau sering-sering misalkan latihan. katanya nggak mau latihan, Ya udah terserah. kalau nggak mau latihan ya udah. Nah, kadang kan ada yang kayak masih malu-malu padahal itu udah disuruh latihan gitu kan. Ya mungkin karena mentalnya belum kebentuk Ya, ya. mungkin. Soalnya dulu aku jujur ini apa namanya mentalku juga sering down dulu. Tapi kan kamu nggak punya urat malu. Berarti masih itu butuh latihan-latihan Butuh terus latihan ya? terus sih. Kayak Delin juga butuh latihan terus Masih teman-teman. tetap Bukan butuh latihan. apa ngestak di tempatnya aja Ya. gitu. Masih Kita harus latihan. tetap bergerak maju. ya bergerak Maju. seperti Dula. Dulu bergerak maju. Dari saya dan Delin tentang mendongeng, terus ada menyanyi juga. Terima kasih. Selamat sore. Bye.